Bab 975. Saat ini, ratusan orang berlutut dan pemandangannya cukup spektakuler. Lin Yu, Li Zhensheng, Li Qianzuo, dan Ye Qingmei kaget saat melihat adegan ini. Jelas mereka tidak menyangka begitu banyak orang berlutut pada saat yang sama. Cepatlah, semuanya. Lin Yu mengerutkan kening, buru-buru berjalan ke pintu, memberi isyarat dan berteriak pada kerumunan, memanggil mereka untuk segera berdiri. Tetapi semua orang berlutut di tanah dan tidak bergerak. Banyak orang hanya menangis karena wajah mereka. Beberapa memimpin dan berteriak, "Tuan He, jika Anda tidak berjanji kepada kami tidak akan bangun hari ini. Ya, kami telah berlutut di sini sampai Anda setuju. Tuan Ho, tolong lakukan." Si Kun Hao melihat kembali ke orang-orang yang juga berlutut di tanah. Ekspresinya sedikit terharu. Dia menoleh dan memohon kepada Lin Yu, "Tuan He, lihat, begitu banyak orang yang memohon padamu, jadi tolong setujui. Selama kamu menyelamatkan orang, setelah itu Anda dapat menyelesaikan akun dengan kami apapun yang Anda inginkan." "Wakil Si," kataku, "aku bukan lagi seorang dokter, dan aku benar-benar tidak ingin menjadi dokter lagi. Silakan kembali." Lin Yu menggertakkan giginya, menoleh sambil berbicara, dan berjalan ke aula, mengerucutkan bibirnya erat-erat, dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan sangat berlawanan dengan intuisi. Dia sangat menyukai pengobatan Tiongkok, bagaimana mungkin dia tidak mau terus menjadi dokter. Namun, setelah hati seseorang mendingin, apakah mudah menghangatkannya? Jadi saat ini dia masih menolak untuk sangat bersih dan teliti. "Tuan Ho, begitu banyak orang yang memohon kepada Anda, sehingga Anda dapat menanggungnya." Si Kun Hao berkata dengan cemas, jelas ingin memaksa Lin Yu dari tingkat moral, dan berkata dengan suara yang dalam, "Di antara pasien ini, pasti tidak ada rasa tersinggung bagimu. Bukankah kamu akan merasa tidak nyaman jika melihat mereka mati? Dosa. Aku akan pergi ke ibumu, ketika kamu memfitnah suami kami, mengapa kamu tidak memikirkan apakah suami kita akan merasa tidak nyaman?" Li Zhensheng tiba-tiba menjadi marah dan berteriak dengan tegas, "Suami kami berkata bahwa dia bukan lagi seorang dokter, jadi wajar saja dia tidak wajib merawat pasien-pasien ini. Begitu banyak orang meninggal setiap hari di dunia, berbaring di atas suami kita. Yaitu, Wakil Si, Anda meminta maaf satu persatu, dan sekarang Anda menculik Jia Rong dengan moral. Apakah Anda bermuka dua?" Li Qianhui mendengus dingin, dan berkata dengan sinis. Ekspresi Si Kun Hao berubah dan dia berkata dengan wajah dingin, "Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin Tuan He menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan pasien-pasien itu. Wakil Si, saya sudah mengatakan dengan sangat jelas, silakan kembali." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam dengan tangan di belakang punggungnya, "Saudara Li, tolong kirim Wakil Si keluar. Beritahu orang-orang di luar bahwa saya juga telah menjelaskan kepada mereka. Saya tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka berlutut jika mereka mau." "Baik." Li Zhensheng mengangguk sangat senang dan setuju. Dia selalu menganjurkan gagasan, balas dendam jika Anda memiliki dendam, dan terima kasih dan terima kasih. Dia tidak ingin Lin Yu menyetujui kelompok orang ini, jadi dia tidak bisa menahan diri ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Ketika dia datang ke Si Kun Hao, dia berkata dengan wajah tenang, "Wakil Si, tolong. Saya tidak akan pergi, dan saya akan berlutut di sini bersama semua orang. Kapan Tuan He setuju, kapan saya akan pergi?" Si Kun Hao berkata dengan suara yang dalam, ekspresinya tegas. "Oke. Kalau begitu jangan berlutut di sini. Kalau mau berlutut, saya harus kemasi wadahnya, tolong ganti tempatnya." Li Zhensheng tersenyum dan memberi isyarat tolong ke arah pintu, tetapi Si Kun Hao menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. "Jika kamu tidak bekerja sama, maka aku hanya bisa mengundangmu sendiri." Li Zhensheng melangkah ke belakang Si Kun Hao saat dia berbicara,
meletakkan tangannya di bawah lengan Si Kun Hao, dan menyeretnya keluar sambil memegang tubuh Si Kun Hao. "Hei, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Lepaskan aku." Ekspresi Si Kun Hao berubah, dan dia berteriak dengan panik. Beberapa anggota staf yang datang bersama Si Kun Hao langsung mengepung Li Zenseng ketika mereka melihat ini. Tapi Li Zenseng berkata sambil mendengus dingin, "Sebaiknya kau menjauh dariku, atau jika aku kehilangan tangan dan melukai deputi Si, itu tanggung jawabmu." Saat dia mengatakan bahwa dia meraih tangan di dada Si Kun Hao tiba-tiba berteriak 2 kali, dan ekspresi beberapa anggota staf berubah dan mereka tidak berani melangkah maju. Setelah Li Zenseng menyeret Si Kun Hao keluar, dia meletakkannya di tempat terbuka di bawah tangga, dan kemudian menepukkan tangannya kembali. Si Kun Hao mencengkeram dadanya dan memberi Li Zenseng dengan marah, tetapi kakinya berlutut di tanah dan tidak bergerak. Lin Yu menelepon Li Qianhui untuk terus minum teh di ruang dalam, sementara Li Zenseng terus merapikan meja kaca, dan Ye Qingmei langsung pulang ke rumah. Si Kun Hao dan yang lainnya juga memiliki ketekunan. Mereka berlutut di luar tanpa bergerak, jelas tanpa niat untuk pergi. Karena Hui Sengtang terletak di bagian jalan yang makmur, pejalan kaki dan kendaraan yang datang dan pergi terkejut melihat pemandangan ini. Banyak orang berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan dengan rasa ingin tahu. Beberapa orang mengetahui bahwa Lin Yu sebenarnya dapat menyembuhkan masalah yang disebabkan oleh suntikan obat Tiongkok. Setelah terjadi reaksi merugikan, masa segera mengikuti untuk berlutut, karena di keluarga mereka juga ada pasien yang alergi suntik obat China. Pada saat yang sama, anggota keluarga pasien yang menerima berita dari daerah perkotaan lain di ibu kota juga bergegas menuju sisi ini satu demi satu. Setelah mengetahui situasi dengan orang yang berlutut, mereka berlutut di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seiring berjalannya waktu, jumlah pasien di luar seluruh pusat medis Hui Sengtang yang berlutut semakin banyak, sudah mencapai ratusan orang, bahkan terus meningkat, mencapai jumlah ribuan orang. Dan karena terlalu banyak orang yang berlutut, hampir seluruh jalan ditempati banyak kendaraan yang berbalik setelah melihat situasi di sini dari jarak jauh. Segera, pintu masuk Hui Sengtang dan separuh jalan kecil di pintu masuk Hui Sengtang sudah penuh dengan orang, dan seluruh jalan benar-benar tidak bisa dilewati. Seorang polisi lalu lintas datang untuk menanyakannya, tetapi segera diusir oleh anak buah Si Kun Hao. Selama periode ini, banyak orang berlutut sakit, dan berdiri serta meregangkan tubuh beberapa kali. Beberapa orang bahkan memanggil anggota keluarga mereka untuk mengirim pembalut kapas dan menaruhnya di bawah lutut. Yang lain mengikuti. Tak lama kemudian, hampir semua orang memiliki pembalut kapas di bawah lutut. Orang yang tidak tahu mengira mereka sedang berlutut. Orang baik. Li Zenseng, yang berpura-pura tidak peduli, melihat begitu banyak orang berlutut, ekspresinya berubah, dan dia berlari ke ruang dalam untuk melapor kepada Lin Yu dari waktu ke waktu. Wajah Lin Yu serius, dan hatinya sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang akan datang untuk meminta bantuan. Tanpa disadari, sore telah berlalu, dan langit berangsur-angsur semakin gelap. Selama periode ini, beberapa pasien sudah meninggal dunia karena kondisinya yang semakin memburuk. Anggota keluarga yang berlutut di sini langsung meneteskan air mata. Namun, semakin banyak pasien yang dalam kondisi kritis karena kondisinya semakin memburuk, sehingga semakin banyak orang yang datang untuk mendoakan Lin Yu. Seiring berjalannya waktu, melihat orang-orang yang bangun dari waktu ke waktu, mereka menjadi semakin khawatir anggota keluarganya tiba-tiba mendengar kabar buruk. Meski tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang berbicara, banyak orang meratap putus asa, tetapi mereka tidak berani menangis terlalu keras, karena takut membuat Lin Yu tidak bahagia. Tetapi meskipun suaranya tidak keras, banyak orang menangis bersama, dan gerakannya tidak kecil, tangisan tajam ini seperti pedang tajam, dan hati Lin Yu sakit dan sedikit gelisah. "Pak, kenapa tidak pulang dulu?"
Li Zhensheng tidak tahan terlalu banyak, dan berjalan ke Neijian untuk membujuk Lin Yu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan wajah serius, tidak berbicara, dan terus menatap semangkuk teh dingin dan hitam di depannya. Meski katanya minum teh, secangkir teh tidak berpindah dari awal hingga akhir. "Tuan, Jiang Yan ada di sini." Setelah melihat sosok di luar rumah sakit, Li Zhensheng tiba-tiba berteriak pada Lin Yu dengan penuh semangat. Lin Yu menoleh untuk melihat, ekspresinya terangkat, dan dia buru-buru bangkit dan berjalan keluar. Pada saat ini, Jiang Yan sedang memegang Xinji, melihat sekelompok orang yang berlutut di depan ruang medis dengan takjub, merasa sangat terkejut. Lin Yu juga menemukan saat ini bahwa hampir seluruh jalan sudah penuh dengan orang yang berlutut, melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada akhir yang terlihat. "Jiarong." Jiang Yan menelan, lalu menoleh dan melirik Lin Yu, matanya sedikit tak tertahankan, dan dia berhenti berbicara. "Saudari Yan, jangan ragu untuk mengatakan apa yang kamu miliki." Ekspresi Lin Yu mereda, dan dia berkata dengan lembut terhadap Jiang Yan, "Aku mendengarkanmu. Jika kamu membiarkanku menyembuhkanku, kamu akan menyembuhkanku. Jika kamu membiarkan aku mati, kamu akan mati."